We just lost an engine. Losing altitude. Captain Torrance, I don't want to scare the rest of the passengers. I'm afraid you're stuck with us, Captain. This is your captain speaking. You're gonna need this. Kali ini, film yang akan dibahas The Face Cinema adalah film terbaik yang berjudul Plan, yang dirilis tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang pilot pesawat komersil yang bernama Kapten Brodie Torrance, yang harus menyelamatkan seluruh penumpang setelah pesawat yang ia bawa mengalami malfungsi, dan mendarat di sebuah pulau yang sangat berbahaya. Mampukah Kapten Brodie melaksanakan tugasnya dengan baik dan membawa pulang penumpang dengan selamat kembali pada keluarganya? Tried to look you up. No one cares what really happened. Nah, bagaimana keseruan alur cerita film selanjutnya? Oke, sebelum lanjut ke alur ceritanya, The Face Cinema tidak bosan-bosan untuk mengingatkan bagi yang belum sholat, silakan sholat dahulu. Jangan sampai video ini melalaikan apa tujuan kita di atas dunia. Cerita film ini dimulai di sebuah bandara Singapura saat malam tahun baru. Seorang pilot dari maskapai Trailblazer yang bernama Brodie Torrance, ia harus memimpin penerbangan dari Singapura ke Tokyo selama 6 jam penuh. Meski demikian, Kapten Brodie berjanji pada anak gadis sematawayangnya yang bernama Daniela untuk tetap bisa berangkat ke Hawaii setelah menyelesaikan tugasnya dan berlibur bersama dengan anaknya itu. Sesampainya di dalam pesawat, ia harus memimpin penerbangan bersama beberapa rekan yang lainnya, yakni kopilot yang bernama Samuel Dell dan para kru maskapai lainnya. Tiba-tiba, kepala pramugari datang yang bernama Bonnie dan menginformasikan kalau ada seorang petugas kepolisian Amerika Serikat. Petugas itu meminta bekerja sama untuk membawa salah satu narapidana ekstradisi pembunuhan yang akan diangkut ke Amerika setelah transit di Tokyo, yang bernama Louis Gasper. Narapidana tersebut dalam pengawasan penuh semua kru penerbangan. Captain Torrance, Flight Commander. Serta petugas bandara memberikan informasi akan ada badai, namun dia mengatakan itu tidaklah masalah. Lalu sang pilot Brodie mengecek kondisi pesawatnya setelah semua dirasa beres, dan pesawat pun siap lepas landas. Penerbangan Trailblazer dengan nomor 119 pun berlangsung. Hanya ada 14 penumpang yang ada di dalam pesawat dan termasuk salah satunya narapidana. Setelah 19 menit mengudara, badai yang diinformasikan sebelumnya menghadang, sehingga terjadilah turbulensi yang dirasa sangat keras dan membuat panik para penumpangnya. Ini membuat Kapten Brodie harus menghindari badai dengan cara naik 40.000 kaki dari batas cruising pesawat, hingga berhasil membuat pesawat jadi lebih tenang. Lalu sang Kapten Brodie pun pergi ke arah belakang untuk menenangkan para penumpangnya. Baru saja bernapas lega karena dirasa aman, dan tiba-tiba petir menyambar dan terjadilah goncangan hebat yang mengakibatkan kepala sang kapten pun terbentur dengan sangat keras, serta menghanguskan avionik yang menyebabkan daya mati total. Avionik merupakan peralatan elektronik yang biasanya digunakan pada sistem navigasi, komunikasi, instrumen, dan kontrol, sehingga menyebabkan pesawat hilang kendali. Dan sang kapten pun memberi instruksi untuk mengencangkan sabuk pengaman pada semua awak pesawat. Kapten Brodie dan Dell bersiap untuk segala kemungkinan. Mereka hanya mengandalkan kekuatan baterai darurat pesawat, mengingat mesin tidak bisa hidup kembali, dan baterai hanya bisa bertahan selama 10 menit saja. Setiap 1 menit sangat berharga bagi mereka untuk mencari kesempatan mendarat darurat. Pesawat pun sangat kacau balau dan situasi pun sangat menegangkan. Para penumpang pada ketakutan seperti menuju pintu kematian. Si petugas yang menemani napi malah sibuk mengirim pesan di HP-nya. Sayangnya ketika hendak mengirim pesan tersebut, ponselnya terjatuh. Si petugas nekat membuka sabuk pengamannya dan berniat mengambil ponselnya itu. Melihat hal itu, seorang pramugari berusaha menghentikan tindakannya itu. Namun sayangnya tiba-tiba pesawat hilang kendali dan membuat mereka berdua terpental dan tewas di tempat. Di kokpit pesawat, kapten dan kopilotnya terus berusaha mencari pendaratan, mengingat kekuatan baterai yang dimilikinya sudah mulai habis. Awalnya mereka memutuskan untuk mendarat di air. Saat akan mendaratkan di air, Brodie sang kapten melihat adanya daratan dan memutuskan untuk mendarat di sana dengan sisa cadangan baterai. Akhirnya, mereka pun berhasil mendarat.
Segera sang kapten pun memerintahkan semua penumpangnya untuk turun dan berkumpul di satu tempat, dan melarang penumpangnya berpencar agar lebih aman. Karena pesawat mati total, dia tidak bisa menghubungi pangkalan, serta sinyal HP pun di sana tidak terdeteksi. Point of contact? Today, a hell of a storm. You thought? Were you a fucking meteorologist? Kopilot Del lantas mengatakan pada Brody bahwa pulau tersebut sangatlah berbahaya setelah melihat peta. If this is where we landed, we're not safe. Run by separatists, criminals, government, or police. That's over 1,000 square miles. Search radius. Pulau tersebut merupakan pulau terpencil yang berada di kawasan selatan Filipina yang bernama Pulau Jolo. Pulau tersebut dimiliki oleh militan yang benci pada pemerintahan, sehingga dia membuat pemerintahan sendiri. Seluruh penduduknya sangat ganas dan kejam, membunuh apabila tuntutan mereka tidak terpenuhi. Bahkan pemerintah Filipina tidak mau ambil pusing dengan bangsa Pulau Jolo tersebut. If this is where we landed, we're not safe. Let's keep this to ourselves for now. Kapten Brody pun meminta merahasiakan tentang hal itu dan pergi mencari bantuan agar mereka semua bisa diselamatkan dengan mengajak sang napi. But Mr. Gaspar is kindly volunteered to come. Sayangnya saat di tengah jalan, Louis sang napi meninggalkannya. Akhirnya Brody terpaksa berjalan sendiri. Holy shit. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah bangunan kosong dan saat masuk ke dalam, akhirnya Brody menemukan sebuah telepon. Dengan segera Brody menghubungi kantor pusat dan alhasil, karena sejak kejadian pesawat hilang, sang operator tidak mempercayainya dikarenakan banyak telepon iseng yang masuk. Brody dianggap iseng dan telepon pun diputusnya. Captain Brody Torrance. My name is Captain Brody Torrance. Landing on. Just shut up and listen. Captain. Hello? Lalu harapan Brody satu-satunya mencoba menghubungi anaknya yang bernama Daniela, dan dia memberitahukan bahwa dia masih hidup dan berada di sebuah pulau terpencil. Belum sempat memberitahukan nama pulaunya, tiba-tiba Brody diserang dari belakang, dan beruntungnya dia berhasil menaklukkannya. Oh, what island we're on? Hal tidak terduga, Louis datang membantunya dan akhirnya mereka menyadari kalau Pulau Jolo itu sangatlah berbahaya karena dihuni oleh pemberontak militan. Come on, Captain. I'm not gonna hurt you. Are you okay? Hindi na namin. Saan? Kabana. Bang Patero. Mga foreigner? Kami mo. Dan di gedung itu juga ditemukan paspor warga negara asing yang mungkin korban sandera dan eksekusi. Lalu mereka berdua bergegas kembali ke pesawat untuk mengamankan para penumpangnya. Apa yang dia takutkan ternyata benar terjadi. Pasukan militan Pulau Jolo yang dipimpin oleh Dato Jumar datang menyergap dan menyandera semua orang. Kapten Brody dan Louis kini bekerja sama harus putar otak bagaimana caranya supaya mereka bisa menyelamatkan para penumpang yang ada dalam bahaya. Sedangkan mereka berdua jelas kalah jumlah dan senjata dari pasukan Dato Jumar. Kapten Brody dan Louis melihat dua orang penumpangnya dibunuh. Dato Jumar membawa para penumpang sebagai tawanannya dan memerintahkan dua orang anak buahnya untuk tinggal dan mengambil barang-barang berharga. No! Move! Sino mo lahat? Setelah mereka pergi, Brody dan Louis mengambil kesempatan untuk menyerang dua orang anak buahnya itu dan meminta informasi tempat para sandera dibawa. Fucking move! Where's he taking them? Their house. And they're leaving.
No way you guys find out. Our responsibility. They'll reach the area about. Sementara itu, sebelum Kapten Brody mengejar para penumpang yang disandera, Kapten Brody naik ke dalam pesawat untuk menuliskan pesan pada bajunya yang digantungnya di ruangan kokpit dengan tulisan dia pergi menyelamatkan para penumpang yang telah disandera oleh kelompok militan. Kapten Brody mencoba mengaktifkan pesawat dan ternyata pesawatnya telah berfungsi. Dikarenakan sebelumnya dia berhasil memperbaiki sebagian komponen yang rusak. We got it. Dan benar saja, setelah mereka pergi, pemilik Trailblazer mengirimkan pasukan khusus ke lokasi tersebut dan membaca pesan itu lalu pergi untuk menyelamatkan para sandera. Kapten Brody dan Louis akhirnya berusaha melumpuhkan anak buah Datu Jumar dengan melumat habis para pasukannya yang sedang bertugas satu persatu dengan cara diam-diam. Sehingga akhirnya Kapten Brody berhasil membebaskan para sandera. Dan mereka pun satu persatu masuk ke dalam bis. Namun masalah kembali muncul karena bis tidak bisa lewat ke jalur utama, mengingat Datu Jumar dan pasukannya berjaga di sana. Tidak mau ambil risiko, Kapten Brody berencana untuk mengalihkan perhatian dengan cara menyerahkan diri dan menganggapnya sebagai tebusan terbesar karena ia seorang kapten. Anyone? Speak to John Mark. Captain Torrance. Speak to John Mark. Negosiasi yang dilakukan oleh Kapten Brody dan Datu Jumar ternyata tidak mendapatkan hasil, sehingga Datu Jumar memutuskan untuk membunuh Kapten Brody. Di saat bersamaan, pasukan khusus milik maskapai Trailblazer datang membantu dan menyelamatkan Kapten Brody dan lainnya. Aksi tembak-tembakan pun terjadi. Meski pasukan Datu Jumar banyak, pasukan Trailblazer cukup terlatih sehingga ia bisa membalikkan keadaan. Bis yang dikendarai oleh salah seorang penumpang dan melaju menuju kembali ke pesawat. Kopilot Dale yang sudah sempat membuat pesawat bisa kembali beroperasi positif kalau pesawat bisa kembali terbang. Namun untuk navigasi belum bisa berfungsi. Dengan modal nekat, Kapten Brody dan Dale pun mencoba menerbangkan pesawat dibantu navigasi secara manual. Seluruh pasukan Trailblazer pun masuk ke pesawat setelah berhasil melumpuhkan hampir semua pasukan Datu Jumar. Louis yang tidak ikut karena ingin kabur dari tahanan membantu Brody mengamankan landasan. Dan adegan seru pun terjadi ketika Datu Jumar ingin menembakkan pesawat dan dia digilas oleh roda pesawat saat berhasil lepas landas. Pesawat pun berhasil terbang dan mendarat di Pulau Siasi. Semua penumpang selamat dan berterima kasih kepada Kapten Brody. Dan film pun berakhir. See you.